Kita ini dulu kalau di pesantren, makanya itu cuma terong dibakar. Saya itu 5 tahun minum itu nggak pernah air matang. Gak ada waktu. Malam ngaji, sore ngaji, jam setengah 8 ngaji, jam 12 ngaji, jam 4 pagi ngaji, jam 7 pagi ngaji. Saya itu nggak pernah selama 5 tahun di pondok itu minum air matang. Minumnya air keran. Kalau makan ini terong dibakar. Ini sudah apa ya? Sudah makanan yang istimewa kalau di pondok. Dapat terong itu. Makanan terong sudah paling istimewa di di pondok. Untuk sama saudara semuanya yang datang ke sini maupun yang belum datang, saya tegaskan bahwa yang pertama intinya kita tidak ada biaya pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran. Itu kalau ada yang bilang biaya pendaftaran itu bohong. Terus yang kedua, di sini tidak ada yang membebani, jadi tidak perlu amat bingung-bingung. Semuanya nanti ada solusi-solusinya, ya, insyaallah. Yeah. Sungkan-sungkan, Gus maaf saya datang lagi, ya tidak apa-apa. Malah sampai kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama setahun saking walasudullah amin ya rabbal alamin. وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسير ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, wala illa billah. Mubarak. Wancang ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, saya pikir hari Senin yang sepi biasanya. Silami. Sampai kita nih yo. 48 hampir 50 yang sakit belum yang ngantar. Yang ngantar dua ya 50 berarti kalau 3 jadi 150 ya. Yang penting baik yang mengatakan maupun yang diantarkan ada yang bawa KTP. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, tidak boleh membawa HP, itu juga penting. Terus yang ketiga kalinya menjaga wajib untuk membawa masker, itu penting ya. Jangan sampai kita berbenturan dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh negara. Jangan sampai kita berbenturan
dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh negara. Ini penting sekali. Sebab sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin membenturkan antara negara dan agama. Ini khusus untuk santri-santri yang berada di padepokan ini harus bijaksana, pintar di dalam melihat dan menganalisa setiap apapun yang terjadi saat ini. Hati-hati sekali, sebab tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Ada sesuatu hal yang itu tidak baik dan dipoles seolah-olah itu baik. Cara memoles sesuatu itu yang paling mudah ya dengan agama, sehingga membentur-benturkan antara agama dan negara, nanti berbahaya. Banyak yang bilang, kenapa kalau masjid ditutup lalu mal nggak ditutup? Ini kurangnya pengetahuan dan sok tahu. Yang kurang tahu tapi sok tahu ini berbahaya. Dan yang tidak tahu karena berbicaranya sangat baik lalu mempercayai hal yang tidak tahu ini tadi. Sekarang ini undang-undang mal itu masih terpaut menjadi satu dengan undang-undang pasar. Kalau pasar ditutup, orang makan dari mana? Sedangkan pasar itu adalah jual beli yang utama. Orang-orang semuanya membeli bahan pokok, makanan, sayuran itu dari pasar. Kalau pasarnya ditutup, orang nggak bisa makan. Makanya sebab itu pasar tidak ditutup, walaupun di musim COVID seperti itu. Nah, undang-undangnya antara mall, tempat belanja, jual beli itu masih menjadi satu dengan pasar. Jadi kalau mall itu nggak bisa ditutup kalau pasar itu tidak ditutup. Dan seperti itu mall tidak ditutup. Nah, ini menjadi sebuah perbincangan. Sekarang ini sedang menjadi sebuah isu gitu, bahwa ada hal-hal yang ingin membenturkan antara negara dan agama. Ini hati-hati, kita jangan sampai mudah tuh terprovokasi. Terus juga pernah dulu itu terjadi demo dengan menggunakan sholat Jumat, itu berbahaya. Maksud saya kalau demo ya demo saja, jangan menggunakan sholatnya. Kalau mau demo ya demo saja, jadi jangan menggunakan sholat. Ini berbahaya juga. Nanti menjadi benturan antara agama dan negara. Padahal mencintai negara itu adalah sebagian daripada iman. Kalau mau demo, mau protes kepada pemimpin ya dilakukan dengan semestinya saja. Terus banyak hal sebenarnya yang menjadi perbincangan saat ini. Kita wajib belajar dari negara-negara yang berada di Timur Tengah, terkhusus di Irak, terkhusus di Libya, di Yaman, di beberapa Syam. Itu banyak yang pada akhirnya runtuh menjadi perpecahan di dalam satu negara, permusuhan sesama saudara, perang saudara, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cinta kepada negara. Ini persoalan. Maka sebab itu terkhusus kita di Nahdlatul Ulama diajarkan tentang yang paling utama, mencintai negara. Ini penting supaya tidak mudah untuk terprovokasi. Dan penting sekali. Dan insya Allah
Apabila antara biasa Mana? Mana? Oh, siap. Ya. nanti malam ada pembersihan buat Mbak Lura. Piring. Siap. Ya, ya intinya kita yang paling penting seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana baginda Rasulullah SAW itu mengatur masyarakat dan juga mengatur negara. Karena baginda Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin bagi suatu bangsa. Tentunya ini perlu untuk dipelajari secara kafah. Dan untuk saudara-saudaraku semua yang berada di tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan matur suwun sangat dumateng panjenengan sampun kula rawuh datang tubuh kula niki. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau datang ke gubuk saya ini. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk saya, panjenengan mau datang ke tempat ini. Terus kalau panjenengan mau datang ke sini saja, saya sudah bahagia, saya sudah senang. Karena siapa yang di dalam rumahnya didatangi oleh saudaranya, maka di saat itu para malaikat pun juga datang ke dalam rumah itu. Dan di saat tamu tersebut sedang berbincang-bincang dengan pemilik rumahnya, maka saat itu seluruh malaikat mendoakan kebaikan untuk pemilik rumah. Satu malaikat saja mendoakan satu orang, itu istajabulah. Jadi akan dikabulkan oleh Allah, apalagi seluruh malaikat. Dan ketika tamu tersebut pulang, maka di saat itu seluruh penyakit yang ada di dalam rumah itu akan dihilangkan. Maka suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa, panjenengan semuanya sudah mau datang ke tempat ini. Oleh sebab itu, saya dari dulu tidak pernah memberikan apa namanya Pak Lurah itu pendaftaran, apa namanya, biaya pendaftaran ya. Tidak pernah melakukan biaya pendaftaran. Jadi saudara-saudara semuanya yang mungkin melihat di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube yang mengatasnamakan saya atau padepokan, entah itu mengaku santri saya, mengaku admin atau siapapun yang berbicara bahwa di sini itu ada biaya pendaftaran, itu semuanya bohong. Di sini tidak ada biaya pendaftaran. Itu tinggi kan? Bawa ke sini, insya Allah. Yang antarkan juga sudah sini aja orangnya, insya Allah. Ini dari mana? Ditanyai saking pundi gitu saya. Alhamdulillah. Dari Ponggok Pelita. Oh, dari Ponggok. Dari ibu siapa ini, ya? Tahu kalau saya itu suka sayuran ya. Apalagi terong. Kita ini dulu kalau di pesantren, makanya itu cuma terong dibakar. Saya itu 5 tahun minum itu nggak pernah air matang. Gak ada waktu. Malam ngaji, sore ngaji, jam setengah 8 ngaji, jam 12 ngaji, jam 4 pagi ngaji, jam 7 pagi ngaji. Saya itu nggak pernah selama 5 tahun di pondok itu minum air matang. Minumnya air keran. Kalau makan ini terong dibakar. Ini sudah apa ya? Sudah makanan yang istimewa kalau di pondok. Dapat terong itu. Makanan terong itu sudah paling istimewa di di pondok. Kalau nggak ada makanan sandal itu. Sandal. Insya Allah. Terong ini ada apa kenangan yang luar biasa saya sama terong. Terong ini dibakar nanti
itu sudah makanan yang istimewa, luar biasa. Tapi tetangga ini jibek kalau undang santri untuk yasinan. Itu yang pertama hilang itu rokok. Rokok itu di daun itu hilang semua ya. Tahu kemana? Di kantong, taruh di peci. Masya Allah, tukang maling saya itu di pondok. Astagfirullah. Untuk sangat ini jumatan ibu Sripit Rahayu, Masya Allah. Monggo kita tetangga kita ini, tetangga kita yang di Ponggok, Masya Allah, alhamdulillah. Untuk sangat bos yang Jadi tadi sampai di mana saya ngomong tadi? Saya ucapkan terima kasih matur sangat sumateng Bapak Ibu yang sudah datang ke sini, suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa panjenengan sudah mau datang ke sini. Perlu saya tegaskan bahwa di sini tidak ada biaya pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran. Siapapun yang datang ke sini saya terima dengan senang hati. Jadi kalau sampai melihat di YouTube maupun di Facebook, Instagram yang mengatakan ada biaya pendaftaran, itu semua bohong. Saya tidak pernah mengadakan biaya pendaftaran, apalagi online. Saya tidak pernah ada pendaftaran online. Siapa yang datang ya saya terima, sampai malam pun ya saya terima. Walaupun sampai pagi sampai malam, nanti malamnya saya masih keluar sampai pagi lagi. Jadi insya Allah sampai malam pun tetap kita terima. Dan satu hal, kita tidak ada biaya pendaftaran. Ini sudah banyak sekali yang tertipu, terutama yang lewat FB ini. Pamfletnya kemarin saya lihat itu hampir 200 berapa begitu yang tertipu itu, yang membayar biaya pendaftaran 5 juta. Ini banyak. Pamfletnya ke Mustalifah ya, ke Mustalifah. Jadi perlu saya tegaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran. Di sini itu niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi, mencari saudara, bukan untuk mencari uang. Kalau saya mau mencari uang untuk ketemu ngobrol sama saya itu saja, ini bukannya saya sombong, tapi ya agak sombong. Biar sahabat ngerti. Kalau untuk cari uang, orang yang mau daftar online untuk bertemu dengan saya, itu yang mau bayar 5 juta itu ratusan. Bukan hanya puluhan tapi ratusan. Tetapi kenapa tidak saya lakukan? Sebab padepokan ini dibuat bukan untuk mencari uang. Saya sudah mempunyai beberapa usaha, alhamdulillah. Karyawan saya ini jalan notok di ujung jalan itu ada kumpulan barang bekas dan ada beberapa kendaraan. Itu tempat usaha saya, kerjaan saya di sana. Itu yang paling utama. Terus dulu juga ada yang nakal gitu, tapi sekarang sudah keluar, alhamdulillah. Ini antrian ini pagi diambil dulu, yang semuanya diambil dulu, terus dijualin ke pasien biar dapat antrian yang pertama, dijual 500 ribuan. Di sekarang mereka sudah keluar, alhamdulillah. Saya nggak keluar sendiri, biarin hukum Allah saja yang berjalan. Dulu ada yang seperti itu, sekarang sudah tidak ada. Karena semua yang sakit itu ya yang sakit dulu yang saya tangani. Yang sakit dulu yang saya tangani, nanti setelah itu yang mau ngobrol tentang usaha maupun tentang keluarga, nanti ngobrolnya di dalam. Karena terkadang yang datang ke sini itu bukan hanya untuk berobat, tapi ingin ngobrol. Tapi mohon maaf, mungkin kalau ngobrolnya, kalau saya sebenarnya pengen lama. Sebenarnya pengen lama, tetapi karena banyak saudara kita yang nunggu, paling bisa lama 1 menit. Gantian. Saya kasihan yang nunggu yang lama, yang di belakangnya kasihan nunggu. Yang di belakangnya kasihan. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa terlalu lama gitu. Dan perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Kunci utamanya sebenarnya pada hati. Makanya saya selalu ngomong, yang penting itu bersyukur dulu. Kalau hatinya bersyukur, maka insya Allah pikirannya pun akan senang. Kalau pikirannya senang, maka
akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang bersyukur itu pada akhirnya menerima ingpandum, menerima semua pemberian Allah, diberikan kesengsaraan ya sabar, diberikan kesenangan ya bersyukur, sehingga dia tidak goyah dengan semua hal yang di luar dari dirinya, seperti huruf alif itu. Jadi kesenangannya sudah ada di dalam dirinya, bukan di luar dari dirinya. Ini perlu untuk semua saudaraku. Dan metode pengobatan di sini nanti yang pertama didiagnosa dulu, terus yang kedua nanti dideteksi, setelah itu diruqyah, dan setelah itu nanti diparingi daun bidara dan garam beserta dengan amalannya. Itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Sedekah di monggo, tidak juga tidak apa-apa. Nah setelah itu nanti baru yang mau berkelanjutan silahkan gitu. Yang mau beli aksesoris ya monggo, enggak juga tidak apa-apa, tidak dipaksakan gitu. Di sana kalau beli aksesoris saya jualan ini. Nanti insyaallah keuntungannya juga untuk pembangunan padepokan maupun untuk anak yatim piatu. Ada gelang, tasbih dan baju kaos, kopiah juga. Ya Pak Lurah, kopiah ini berapa Pak Lurah? 100. Pak Lurah nggak pakai kopiah, kopiahnya beda. Oh iya. Santri kalau bisa semuanya dikasih. Iya Pak, ada khusus untuk santri. Oh, ada ya. Kan ada 3 macam, merah putih, Iya. Garuda dan Nahdlatul Ulama. Kalau bisa sih saya lebih suka yang merah putih. Yang merah putih. Terus baju nanti kita bikin yang baru itu di sini yang merah putih. Ya, sini merah putih, sini Garuda, yang sini padepokan. Gitu bagus. Di sininya, taneng gitu saya. Nanti bikin lagi ya. Nah seperti itu kayak gitu. Cuman perbedaannya di lengan-lengannya. Ya. Kemarin mau dibuat seperti itu kok kerame tenan. Ya tambah rame tambah bagus. Ya kan. Namanya sudah padepokan. Ya nanti di sini tidak ada yang memberatkan Bapak Ibu, tidak ada yang memberatkan. Semuanya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Contoh yang gangguan karena sihir itu nanti kita berikan medianya, dengan amalkan bisa, kita bantu dari sini juga bisa. Jadi seperti kopi itu sampean mau kita kasih medianya dengan bikin sendiri bisa, atau kita buatkan di sini juga bisa. Tetapi kalau yang dibuatkan tentu ada kafarahnya. Kalau dibuat sendiri yang penting sudah kita berikan kopinya, sampai tinggal buat saja. Kita berikan tata caranya, kita ajarkan tata caranya, dan sampai tinggal buat sendiri, itu gratis ya. Jadi intinya kita di sini tidak ada yang memberatkan untuk panjenengan semuanya, tidak ada yang memberatkan. Bagi yang tidak mampu pun kita berikan tata caranya dan medianya untuk dilakukan di rumah. Karena medianya pun juga sudah kita ridhoi dan sudah kita doakan, tinggal jenengan amalkan begitu. Ini ada di sekarang ini, insyaallah. Mohon maaf, ini ada yang sakit karena dulunya pernah menyakiti seorang wanita. Monggo sampean ditani awake dhewe ya Pak, supaya saya tidak harus ngomong secara langsung nanti menyakitkan hati panjenengan. Ada juga yang sakit karena dulunya pernah menyakiti hati orang tuanya. Ini nanti saya minta untuk sujud terus membaca Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya wa huma kama rabbayani shaghira sebanyak 99 kali. Monggo dipiteni awake dhewe. Dipiteni itu apa? Koreksi ya. Dikoreksi diri sendiri. Mohon maaf juga, ada yang penyakit ini yang paling banyak sebenarnya saat ini yang terjadi itu karena ain, ini buahnya. Mudah sekali melihat seseorang mana yang kena penyakit ain, mana yang penyakit tempelan, mana yang sihir. Orang itu ngomong, Gus aku gitu, sandat nggak uang rezekiku ditutup kok kelihatan. Di sininya itu auranya hitam, itu mesti karena ain. Ngerawat terus ngomong piye, ain. Kalau yang sakitnya di bagian dada, itu pasti karena ketempelan. Dan ketempelan itu jin menempel karena kesalahan sendiri.
Sampai ditanya mawon, orang kalau sakit emah, sakit lambung, itu pasti susah tidur, pikirannya bingung, sedih, susah. Sampai lihat, sampai coba sampai tes, sampai tanyain orang-orang yang punya penyakit lambung. Orang kalau penyakit bagian dada, ini dinamakan karena ketempelan. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang bagian dada. Kalau air dadanya di depan, di muka, ini kan air. Kalau di bagian dada itu kena ketempelan. Kalau sihir itu bagian belakang, nih kepalanya segini nih, sering pusing bagian kepala. Pundaknya ini tekunya ini berat, tulang belakangnya panas, ini kan sihir. Itu diagnosisnya seperti itu. Kenapa air itu di depan? Air itu apa sih? Penyakit apa sih air? Ini sumber yang saya silakan, tapi masih banyak yang nggak tahu. Air itu penyakit yang diakibatkan pujian karena tidak menyatakan asma Allah. Pujian tidak menyatakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit air. Makanya oleh kita dari dulu itu orang Jawa itu diomongin, kalau anak seneng mangan jojo diomong. Itu anak kalau seneng mangan diomong, wah nah makannya wakil bisa radoyan mangan. Itu karena air. Sekarang ini banyak orang-orang seneng apa ya, selfie. Baru mandi selfie, mandi. Kalau mandi selfie, foto-foto ya diposting di Facebook. Setelah itu banyak yang muji. Nah pujian ini nanti orang yang sering kayak gini biasanya kepalanya sering pusing, tengah-tengah alisnya ini sering sekali pening di bagian kepala, terus di bagian samping ini sakit gigi 3 bulan yang tidak sembuh-sembuh, itu pasti ada jinnya. Gitu. Ini yang sering sekali terjadi di saudara-saudara kita. Pujian yang tidak menyatakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit air. Makanya itu senang dipuji. Makanya saya itu dipuji orang tahu pasti tidak. Apalagi dipuji istri, mana istri saya ada. Jangan senang dipuji istri. Istri kalau puji itu mesti minta sesuatu. Apa sesuatu kalau dipuji istri? Akan siapa jangan duit. Jangan senang dipuji. Malah kalau sedang marah itu sama senang oh. Sedang marah itu bisa minta disayang, malah minta diperhatikan. Kalau dipuji orang itu jangan senang. Itu menyebabkan penyakit air. Dan kalau penyakit air itu pengobatannya dengan cara mengambil dari pusatnya air tadi. Kalau sampai yang dipuji orang, ya yang muji itu nanti suruh wudhu, air wudhunya tampung, terus dibuat mandi. Lalu sampai yang muji orang saya ini saya foto di Facebook kan keren kan. Kamu jalan air wudhu ini orang saya Indonesia. Orang mari lah jalan banis mati. Ini paling banyak ya. Karena memang ini sudah yang mengatakan bukan saya. Saya buka di kitab apa lurah. Kitab Ihya ada ya. Atau di Habatut Sauda, di pengobatan ala Nabi itu ada. Itu ini yang mengatakan ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit air ini. Itu. Yang kedua penyakit karena ketempelan ini. Penyakit ketempelan ini juga banyak ini. Ini banyak sekali. Hampir mayoritas seorang yang tidak punya keturunan itu hampir 99% karena gangguan dari ketempelan ini. Banyak ini. Yang tidak punya keturunan, entah laki-laki atau perempuan. Makanya baginda Rasulullah SAW matur lek nguyo, lek kencing itu jangan di tempat yang berlubang. Ini enggak ini, mas-masnya ini biasanya malah cari yang berlubang. Karena tempat yang berlubang itu apalagi di pohon atau di tanah itu bisa menjadi tempatnya jin. Jangan kencing di tempat yang berlubang. Terus yang kedua, banyaklah. Dijelaskan nanti tidak selesai. Intinya karena ketempelan. Ketempelan itu bagian dada. Nah pengobatannya untuk yang di bagian ketempelan ini harus dihilangkan penyebabnya. Kalau ini seperti kotoran dan lalat. Kalau yang ketempelan, kalau sihir itu seperti tower dan api. Ada tower-towernya biasanya dipasang, yang ditaruh, itu ada bukulnya. Gitu. Kalau ketempelan ini seperti kotoran dan lalat, maka kotorannya harus dibuang. Nah untuk kotoran ini ada amalia-amalia yang kita berikan. Tasbih. Nah tasbih itu untuk berzikir. Ini kalau ada yang ngomong tasbih bajimat ini ngomong goblok tapi kebangetan. Saya goblok-goblok gitu kan, saya jadi goblok. Kalau ada yang bilang kalau tasbih dari Gus Abdul untuk bajimat itu jangan gobloknya jangan ketemen.
Orang paling bodoh pun tahu kalau tasbih itu untuk sarana zikir. Zikir itu apa toh? Zikir itu apa toh? Zikir itu artinya ingat untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit dohir maupun penyakit batin. Nah, kalau punya keisi pikirannya buruk, akhirnya apa yang datangnya buruk. Kalau itu dikasih tasbih terus dikasih amalannya suruh zikir gitu, bukan buat jimat. Lucu saya. Ya Men, gitu aja Men. Nanti kalau saya ngomong pada selesai. Atau suwun intinya untuk sama saudara semuanya yang datang ke sini maupun yang belum datang, saya tegaskan bahwa yang pertama intinya kita tidak ada biaya pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran. Itu kalau ada yang bilang biaya pendaftaran itu bohong. Terus yang kedua, di sini tidak ada yang membebani. Jadi tidak perlu aman bingung-bingung. Semuanya nanti ada solusi-solusinya. Ya, insyaallah. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Matur suwun dumateng Bapak dan Ibu yang sudah membawain saya makanan. Ini suatu kebarokahan untuk saya. Wallahi demi Allah, saya sangat senang sekali panjenengan sudah memberikan saya makanan maupun hadiah. Bukan barangnya yang saya lihat, tetapi adalah keikhlasannya dan doanya. Contoh ketika berikan saya pisang begini, saya sudah mikir ini panjenengan dari rumah sudah mikir noto ambil dari pohonnya, sudah menyiapkan masukan di kresek. Wah, ini kan suatu perjuangan dan keikhlasan yang luar biasa. Nanti untuk jadi dibela-belain motong di pohonnya, dibela-belain bawa dari sana ke sini. Jadi saya ketika melihat atau memakan itu sudah sangat senang sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah suatu kebarokahan yang luar biasa untuk saya. Saya ucapkan matur suwun sangat dumateng panjenengan sedaya. Semoga kita semuanya bisa doa saling mendoakan menjadi saudara seduluran selawat yang Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.